Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang aku menjadi pelakor di rumah tangga mantan suamiku. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Aku menjadi pelakor di rumah tangga mantan suamiku. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Maya adalah sosok yang hangat, selalu tersenyum dan penuh kasih sayang. Teman-temannya sering menganggapnya sebagai pelindung bagi semua orang di sekitarnya. Namun di balik senyum manis itu, ada rasa sakit yang mendalam. Hidupnya berubah total ketika mantan suaminya Rizal meninggalkannya dengan cara yang paling tidak terduga. Dan yang paling menyakitkan lagi, Rizal kini menjalani hidup baru dengan sahabat dekatnya Nina. Maya masih ingat hari itu dengan jelas. Langit tampak kelabu, seolah mencerminkan hatinya yang hancur. Dia duduk di sofa yang pernah mereka berdua nikmati, di mana mereka berbagi tawa dan mimpi. Saat itu Rizal memandangnya dengan tatapan yang asing. "Maya, aku ingin cerai." Kata-kata itu masih terngiang di telinganya. Rasanya seperti dunia ini runtuh dalam sekejap. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat, darahnya terasa dingin dan semuanya hancur seketika. Dia berusaha untuk tidak menghiraukan, berusaha percaya bahwa itu hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun kenyataannya adalah, bukan hanya suaminya yang pergi, tapi sahabatnya Nina juga memilih untuk berpihak pada Rizal. Maya merasa dikhianati 2 kali. Dalam sekejap, semua keindahan yang pernah dia bangun hilang begitu saja. Setiap kali dia membuka media sosial, jiwanya terasa tertebas. Melihat foto-foto bahagia Rizal dan Nina dengan senyum lebar dan tatapan penuh cinta, hatinya terasa seperti ditusuk berulang kali. Bagaimana bisa mereka terlihat begitu bahagia, pikirnya. Satu persatu, kenangan indah bersama Rizal menghantuinya. Setiap tawa, setiap pelukan, dan semua janji manis akan menjadi pisau yang menusuk lebih dalam. Maya merasa kepedihan yang tak tertahankan. Dia merindukan masa-masa di mana mereka berdua berlari di tepi pantai, berpelukan di malam yang dingin dan bercanda tanpa beban. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Setiap kali dia mencoba melanjutkan hidup, bayangan Rizal dan Nina selalu muncul, mengingatkannya betapa dia telah ditinggalkan. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, seolah merasakan kesedihan Maya. Dia duduk terpaku menatap hujan yang jatuh, merasakan air mata mengalir di pipinya. "Apa aku tidak cukup baik untukmu, Rizal?" Gumamnya pada diri sendiri, merasa ditinggalkan dan tak berdaya. Dalam hatinya ada rasa marah, bingung, dan kesepian yang begitu mendalam. Maya merasa terjebak dalam labirin emosinya sendiri, tidak tahu bagaimana cara keluar dan melanjutkan hidup. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, seolah merasakan kesedihan Maya. Dia duduk terpaku menatap hujan yang jatuh, merasakan air mata mengalir di pipinya. "Apa aku tidak cukup baik untukmu?" Gumamnya pada diri sendiri, merasa ditinggalkan dan tak berdaya. Dalam hatinya ada rasa marah, bingung, dan kesepian yang begitu dalam. Maya merasa terjebak dalam labirin emosinya sendiri, tidak tahu bagaimana cara keluar dan melanjutkan hidup. Setiap hari terasa lebih berat, seperti ada batu besar yang mengganjal di dadanya. Namun di dalam hati yang hancur itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mungkin dia bisa bangkit kembali, menemukan kekuatan dalam dirinya. Mungkin ada jalan untuk memperbaiki hidupnya, meski semua itu terasa sangat sulit saat ini. Maya tahu suatu hari nanti dia harus bisa berdiri lagi, dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bisa tersenyum, meskipun telah merasakan kepedihan yang mendalam. Tapi untuk saat ini, dia hanya ingin mengumpulkan kepingan hatinya yang telah hancur. Maya dan Rizal dulunya adalah pasangan yang sempurna, seolah-olah mereka adalah 2 potongan puzzle yang pas satu sama lain. Mereka saling mencintai dengan tulus dan selalu bermimpi untuk membangun masa depan bersama. Maya membayangkan rumah kecil dengan taman yang penuh bunga, dan Rizal akan menjadi ayah yang hebat bagi anak-anak mereka. Mereka sering merencanakan liburan bersama, impian-impian yang tampak begitu nyata dan penuh harapan.
Namun semua itu mulai berubah ketika sahabat dekat Maya, Nina, mulai dekat dengan Rizal. Awalnya Maya tidak curiga, dia percaya persahabatan antara Rizal dan Nina tidak lebih dari sekedar teman biasa. Mereka sering berkumpul dalam grup, tertawa dan bercerita. Maya selalu merasa nyaman melihat kedekatan mereka, karena baginya Nina adalah orang yang paling mengerti dan mendukungnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan ada yang aneh. Ada perubahan dalam sikap Rizal, terutama saat dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nina. Ada saat-saat di mana Rizal tampak jauh dan tidak sepenuh hati saat bersamanya. Maya mencoba untuk berpikir positif, menganggap itu hanya fase biasa dalam hubungan mereka. Namun hatinya bergetar setiap kali dia merasa Rizal dan Nina berbagi tawa atau saling menggoda. Suatu malam, ketika Maya sedang bersih-bersih, dia menemukan ponsel Rizal yang tertinggal di meja. Tanpa berpikir panjang, dia membuka pesan-pesan yang masuk. Detak jantungnya semakin cepat saat matanya menangkap pesan-pesan manis antara Rizal dan Nina. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungnya. Kamu adalah segalanya bagiku, dan aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Membuatnya merasa seolah semua impian yang dibangun bersama Rizal hancur berkeping-keping. Hancurlah hatinya saat dia mendengar bahwa Rizal ingin bercerai. Rasanya dunianya runtuh seketika. Dia tidak bisa memahami bagaimana Rizal bisa berpaling, terutama kepada Nina, orang yang selama ini dia anggap sebagai sahabat. Bagaimana bisa kamu, Rizal? Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku dengan dia? Pikirnya sambil menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Setelah mendengar kabar itu, Maya merasa seolah hidupnya tidak berarti lagi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, kehilangan semua keindahan dan harapan yang pernah ada. Suatu ketika, saat melihat bayangan dirinya di cermin, dia bahkan tidak mengenali siapa dirinya yang sekarang. Maya merasa kosong, seolah tidak ada lagi cahaya dalam hidupnya. Setiap kali dia menatap foto-foto mereka berdua, hati kecilnya berteriak. Bertanya-tanya, di mana semuanya salah. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Apakah cintaku tidak berarti sama sekali? Rasa sakit hati dan pengkhianatan itu membekas dalam ingatannya, terus berputar dalam pikirannya, seperti lagu sedih yang tidak ingin berhenti. Maya merindukan masa-masa ketika cinta mereka terasa kuat dan tak tergoyahkan. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Dia tahu, untuk bisa melanjutkan hidup, dia harus menghadapi kenyataan yang pahit ini. Namun setiap langkah terasa berat dan penuh dengan keraguan. Maya berusaha untuk bangkit, tapi bayang-bayang Rizal dan Nina terus menghantui. Mengingatkannya akan kehilangan yang begitu menyakitkan. Semua harapan dan impian yang pernah mereka bangun, kini hanya menjadi serpihan yang tertinggal dalam perjalanan hidup. Setelah bercerai, Maya merasa dunia seolah runtuh. Semua yang dia bangun bersama Rizal, semua mimpi dan harapan terasa hancur berantakan. Namun di tengah kepedihan itu, ada satu hal yang melekat dalam hatinya. Tekad untuk bangkit. Dia tidak ingin terus-terusan terpuruk dalam kesedihan dan meratapi nasibnya. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa baik. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa lebih baik. Pikirnya berapi-api. Dengan semangat yang membara, Maya mulai mengubah hidupnya. Dia berdiri di depan cermin menatap refleksinya dengan penuh keyakinan. Ini saatnya untuk berubah, pikirnya pada dirinya sendiri. Dia mengganti gaya rambut, mengenakan baju yang lebih cerah dan mulai merawat diri. Setiap kali dia melihat bayangan dirinya yang baru, ada sedikit rasa bangga yang tumbuh dalam hatinya. Siapa bilang aku tidak bisa? Tidak hanya penampilannya, Maya juga memutuskan untuk mulai berolahraga. Dia mendaftar ke gym, berlari di pagi hari dan mengikuti kelas yoga. Setiap tetes keringat yang mengalir dari tubuhnya adalah simbol perjuangannya. Dia merasa semakin kuat, baik fisik maupun mental. Dalam setiap sesi latihan, dia membayangkan Rizal dan Nina. Dia membayangkan mereka melihatnya dan terpesona dengan transformasinya. Kau akan menyesal telah meninggalkanku, bisiknya dalam hati, dengan semangat yang membara. Maya juga mengambil kesempatan untuk kembali ke dunia sosial. Dia menghadiri berbagai acara mulai dari reuni dengan teman-temannya hingga pesta pernikahan. Meski awalnya terasa canggung, dia berusaha untuk tersenyum dan bersenang-senang. Di tengah kerumunan, dia merasakan kebanggaan dan kekuatan baru. Setiap tawa yang keluar dari bibirnya adalah langkah kecil menuju kebangkitan. Di suatu malam, saat menghadiri sebuah acara, Maya bertemu dengan teman-teman lamanya yang sudah lama tidak dia jumpai. Mereka semua terkejut melihat perubahannya. "Mai, kamu terlihat luar biasa," puji salah satu temannya. Kalimat itu seperti angin segar yang menyemangatinya. Dia merasakan energi positif mengalir dalam dirinya, dan semua rasa sakit serta kepedihan mulai tergantikan oleh rasa percaya diri. Meski begitu, bayang-bayang Rizal dan Nina kadang masih menghantuinya.
Di tengah tawa dan canda dia sesekali teringat dengan kenangan-kenangan manis yang pernah ada. Ada saat-saat ketika rasa sakit itu muncul, membuatnya merasa rapuh, namun Maya segera menyadarkan dirinya. Tidak, aku sudah melangkah maju. Mereka tidak bisa mengendalikan hidupku lagi, tegasnya dalam hati. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Maya semakin merasakan kekuatan dalam dirinya. Dia mulai merencanakan masa depan yang baru, memimpikan hal-hal yang sebelumnya terpendam. Maya ingin menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik, tanpa terjebak dalam masa lalu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih bahagia, gumamnya, semangatnya tak terbendung. Maya merasa seolah dia senang menulis ulang cerita hidupnya dengan tinta yang penuh warna dan semangat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, dan saat dia menatap langit malam yang berbintang, dia tahu hidupnya belum berakhir. Ini baru awal dari perjalanan yang lebih menakjubkan. Suatu hari, saat Maya sedang ngopi di kafe favoritnya, dia mendengar percakapan dua wanita di meja sebelah. Kamu tahu nggak, Rizal dan Nina lagi ada masalah dalam pernikahan mereka, kata salah satu dari mereka. Mereka langsung terfokus, jantungnya berdegup kencang. Serius? Gumamnya, dalam hati rasa penasaran membara. Kabar itu seperti angin segar yang menerpa wajahnya, seolah-olah semua rasa sakit dan kepedihan yang dia alami mendadak sirna. Mungkin ini saat yang tepat untuk aku kembali ke hidupnya, pikirnya. Semangatnya mulai berkobar. Maya tidak bisa menahan senyumnya. Dia membayangkan bagaimana jika dia bisa bertemu Rizal dan membuatnya melihat bahwa dia masih ada, masih peduli, dan mungkin masih menyimpan rasa cinta. Maya mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat rencana. Oke, langkah pertama aku harus tahu lebih banyak tentang masalah mereka, ujarnya pada diri sendiri sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia ingat bahwa ada beberapa teman yang masih terhubung baik dengan Rizal dan Nina. Mungkin aku bisa tanya-tanya, tambahnya bersemangat. Beberapa hari kemudian saat berkumpul dengan teman-teman lamanya, Maya pun mulai menggali informasi. Ada yang tahu kabar tentang Rizal dan Nina? Tanyanya sambil meneguk minuman. Teman-temannya saling berpandangan. Kok kamu nanya gitu, Mai? Mereka kan baru aja nikah. Salah satu dari mereka menjawab tampak bingung. Ya, aku cuma penasaran aja, kayak ada nggak kabar baik dari mereka? Maya berusaha terdengar santai, padahal hatinya berdebar-debar menunggu jawaban. Temannya yang lain akhirnya menggeleng. Dengar-dengar mereka lagi sering berantem. Nina bahkan sempat curhat ke aku kalau Rizal berubah, sering pulang larut. Jawabnya membuat hati Maya berdebar lebih cepat. Aku rasa mereka butuh waktu sendiri deh, tambahnya lagi. Setelah mendapatkan informasi itu, Maya merasa lebih berani. Dia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kalau begitu aku harus bertemu Rizal, bisiknya pada diri sendiri. Dia membayangkan bagaimana pertemuan itu akan terjadi dan apa yang harus dia katakan. Kalau aku bisa bikin dia ingat semua kenangan kita, mungkin dia akan melihat bahwa aku masih ada di sini. Tapi, bagaimana cara terbaik untuk mendekatinya ya? Maya menggaruk kepala merenung sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi Rizal secara langsung. Aku harus berani, ujarnya. Suara hatinya semakin menguat. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk bisa kembali ke dalam hidupnya. Maya merasakan energi baru dalam dirinya. Dia tidak hanya akan menjadi Maya yang terluka, tetapi Maya yang kuat dan siap mengambil langkah untuk mendapatkan kembali kebahagiaan yang hilang. Dengan tekad yang membara, dia bersikap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya. Ayo Maya, saatnya beraksi, serunya, semangatnya tak terbendung. Setelah memutuskan untuk mendekati Rizal, Maya mulai merencanakan taktiknya dengan penuh semangat. Dia ingin masuk ke dalam hidup Rizal lagi, tapi kali ini dengan cara yang lebih cerdik. Aku harus pura-pura jadi teman lama yang ingin menghiburnya, gumamnya sambil menatap bayangannya di cermin. Dia harus merasakan kembali kehadiranku yang dulu. Maya lalu membuka daftar kontak di ponselnya. Dia mencari nama Rizal dan menatapnya sejenak. Oke, ini dia, saatnya beraksi, pikirnya sambil menghela nafas. Dia ingin Rizal merasa bahwa dia adalah sosok yang selalu mengerti dan mendukungnya seperti dulu. Hari berikutnya, Maya berangkat ke kafe tempat Rizal biasa nongkrong dengan teman-temannya. Kalau aku bisa ngelihat dia di sini, mungkin aku bisa mulai bicara, ucapnya dalam hati. Dengan langkah mantap dia memasuki kafe dan mencari-cari sosok Rizal di antara kerumunan orang. Tak lama kemudian, dia melihat Rizal duduk sendirian di sudut kafe, tampak melamun. Maya merasakan hatinya bergetar. Ini dia, Maya, kesempatanmu, ujarnya dalam hati. Dia melangkah mendekat dan mencoba menunjukkan senyum terhangat yang bisa dia tunjukkan. Rizal, sapanya, berusaha terdengar ceria. Rizal menoleh dan tampak terkejut, namun senyum di wajahnya perlahan muncul. Maya, wah, lama sekali, jawabnya. Suaranya terdengar penuh kejutan.
Iya, aku baru balik ke kota. Aku dengar kabar dari teman-teman, dan aku pikir aku pengen mampir dan melihatmu. Gimana kabarmu? Tanya Maya sambil mengambil kursi di depannya. Rizal menghela nafas. Ya, aku baik-baik saja, sedikit sibuk. Ujarnya dengan nada datar. Maya bisa merasakan ada beban di bahu Rizal. Dia lagi banyak masalah, pikirnya. Oh, sibuk ya? Gimana Nina? Maya bertanya sambil berusaha menunjukkan ketertarikan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam hidup Rizal. Nina, dia lagi banyak urusan kerja juga, jadi kita jarang ketemu. Rizal menjawab terlihat tidak nyaman. Maya berusaha menampakkan wajah peduli. Sama kayak kita ya, kadang kesibukan bikin kita lupa pentingnya waktu bersama, katanya dengan lembut. Ya, mungkin kamu benar, jawab Rizal sambil mengangguk. Maya merasa hatinya bergetar mendengar nada keraguannya. Ini saat yang tepat untuk mengingatkan Rizal tentang hubungan mereka yang dulu. Maya memutuskan untuk melanjutkan percakapan dengan lebih mendalam. Rizal, ingat nggak waktu kita dulu suka jalan-jalan ke pantai? Kita selalu bisa bercanda dan semua terasa lebih ringan. Dia mengingatkan dengan senyuman. Senyum Rizal semakin lebar, meski ada kesedihan di matanya. Iya, aku ingat. Kita selalu senang sekali waktu itu. Jawabnya, ada nada nostalgia dalam suaranya. Maya melihat ini sebagai tanda positif. Aku rasa kita perlu kembali ke hal-hal yang bikin kita bahagia ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Aku akan senang sekali. Ujarnya dengan harapan agar Rizal melihat dirinya kembali sebagai sosok yang bisa menghiburnya. Mungkin saja. Rizal menjawab terdengar ragu, tapi sedikit bersemangat. Maya merasakan semangatnya semakin membara. Dia tahu ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan kehadirannya dalam hidup Rizal. Setiap detik yang dia habiskan bersama Rizal membuat hatinya lebih optimis. Aku bisa melakukannya, pikirnya, sambil berharap bahwa semua rencananya akan terwujud. Seiring berjalannya waktu, Maya perlahan-lahan mulai membangun kembali hubungan dengan Rizal. Mereka jadi lebih sering berkomunikasi, dan Maya tidak mau melewatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya kini lebih baik dan kuat. Setiap kali Rizal menghubunginya, Maya berusaha membuat percakapan itu menyenangkan dan penuh tawa. Suatu sore, saat mereka sedang chatting di WhatsApp, Maya mengirimkan pesan. Rizal, kamu ingat gak waktu kita pergi camping di pegunungan? Seru banget ya, kapan kita coba lagi? Rizal membalas, oh iya, itu seru banget, penuh tawa dan cerita gila. Maya merasa hatinya berbunga-bunga mendengar respon itu. Ini tanda bahwa Rizal mulai terbuka kembali padanya. Maya pun berusaha menciptakan momen-momen seru lain. Dia mengajak Rizal untuk datang ke acara reuni teman-teman mereka yang lama. Ayo Rizal, teman-teman semua bakal ada di sana. Kita bisa nostalgia, rayunya. Rizal sempat ragu tapi akhirnya dia setuju. Saat reuni itu berlangsung, Maya berdandan rapi dan tampil percaya diri. Begitu melihat Rizal, dia langsung menyapa dengan ceria. Kamu datang juga? Senengnya. Di acara itu, mereka tertawa dan bercerita tentang kenangan-kenangan lucu yang pernah mereka alami. Maya tahu, ini adalah kesempatan emas untuk mengingatkan Rizal akan kenangan manis mereka. Masih ingat waktu kita nyasar waktu jalan-jalan di kota nggak? Itu konyol banget. Maya berkata sambil tertawa, dan Rizal ikut tertawa terlihat lebih nyaman. Setiap kesempatan yang ada, Maya berusaha memanfaatkan momen-momen itu untuk mempererat hubungan mereka. Dia sering mengajak Rizal untuk makan siang bersama atau nonton film. Rizal, ada film baru di bioskop, kita harus nonton bareng, aku kangen nonton film sama kamu, ujarnya penuh semangat. Maya juga selalu menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pendengar yang baik. Setiap kali Rizal bercerita tentang masalahnya, Maya berusaha memberikan saran yang bijak. Coba deh, kamu bicarakan lagi sama Nina, mungkin ada yang bisa diselesaikan dengan baik. Rizal terlihat menghargai perhatian dan pengertian Maya. Kamu selalu tahu apa yang harus diucapkan ya? Ujarnya dengan senyum membuat hati Maya berbunga-bunga. Maya merasakan bahwa hubungan mereka semakin kuat. Meskipun kadang terlintas rasa sakit saat mengingat masa lalu, dia berusaha keras untuk tidak membiarkan menghentikan langkahnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu Rizal, katanya dalam hati. Maya bertekad untuk membuat Rizal merasakan kehadirannya yang penuh kasih sayang. Dia tahu ini adalah langkah yang penting untuk kembali merajut kembali benang cinta yang sempat putus. Semakin sering mereka berinteraksi, semakin Maya yakin bahwa mungkin ada harapan untuk masa depan yang lebih baik antara mereka. Semua ini akan terbayar, Maya, ucapnya dalam hati saat melihat Rizal tersenyum. Dan saat itulah dia merasa bahwa jalan menuju kebahagiaan telah terbuka kembali. Namun tidak semua berjalan mulus. Nina yang mulai merasakan ada yang aneh dalam sikap Rizal mulai curiga. Dia bisa merasakan ketidakpuasan suaminya, dan itu membuat hatinya bergetar. Ada apa dengan Rizal? Kenapa dia jadi beda? Pikirnya saat melihat Rizal melamun di sofa, jauh dari perhatian.
Suatu malam, Nina memberanikan diri untuk menanyakan langsung. Rizal, kamu baik-baik aja? Aku merasa belakangan ini kamu agak menjauh. Tanyanya sambil menatap matanya. Rizal terkejut, sedikit tersentak. Hah? Enggak kok, aku baik-baik aja. Jawabnya sambil berusaha tersenyum, tetapi senyum itu agak dipaksakan. Nina tidak yakin dengan jawaban Rizal. Dia memperhatikan Rizal yang sering melamun atau asik dengan ponselnya. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan ya? Tanyanya lagi, suaranya penuh kekhawatiran. Rizal hanya menggeleng dan kembali fokus pada layar ponselnya, tetapi pikirannya melayang jauh. Di dalam hatinya, Rizal terjebak dalam perasaannya sendiri. Di satu sisi, dia mengenang masa lalu yang indah bersama Maya, penuh dengan kenangan manis dan tawa. Setiap kali Maya mengingatkan dia tentang momen-momen itu, hatinya bergetar. Dan rasa rindu itu semakin mendalam. Kenapa semua jadi rumit ya? Pikirnya merasa bingung dengan perasaannya. Di sisi lain, dia punya tanggung jawab sebagai suami. Nina adalah wanita yang baik yang mencintainya, dan dia merasa terikat untuk memberikan yang terbaik untuk pernikahan mereka. Aku tidak boleh menyakiti Nina, ujarnya dalam hati, tetapi perasaan itu semakin menyiksa dirinya. Nina merasa ada yang tidak beres. Suatu ketika saat dia sedang memasak, dia melihat Rizal duduk di meja makan menatap ponsel dengan tatapan kosong. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa nggak bantu aku di dapur? Tanya Nina dengan sedikit kesal. Rizal mendongak dan langsung menjawab. Oh, maaf, aku lagi lihat berita. Nina hanya menggeleng, merasa seolah ada tembok di antara mereka. Sejak kapan kamu lebih peduli sama berita daripada aku? Ujarnya. Nada suaranya mulai meninggi. Rizal merasa terpojok dan cepat-cepat menjawab. Bukan gitu, Nina. Aku cuma lagi ada yang aku pikirin. Mendengar itu, Nina makin curiga. Apa kamu mau bercerita? Kita bisa selesaikan bersama. Tawarnya. Berusaha menunjukkan dukungan. Namun Rizal hanya menggeleng. Enggak, semua baik-baik aja. Balasnya. Tetapi Nina bisa merasakan ketidakjujuran dalam jawabannya. Ketegangan itu membuat Rizal semakin bingung. Dia merasa terjebak di antara kenangan indah bersama Maya dan tanggung jawab sebagai suami yang harus menjaga Nina. Kenapa aku harus memilih? Batinnya merasakan tekanan di dadanya. Setiap kali dia berpikir tentang Maya, hatinya bergetar. Tetapi saat dia melihat Nina, dia merasa bersalah. Hari-hari berlalu, Nina semakin merasakan perubahan dalam sikap Rizal. Dia berusaha mengingat momen-momen indah mereka dan mencoba melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kembali. Kita harus jalan-jalan, Rizal. Mungkin bisa menghibur, usulnya suatu sore. Rizal hanya mengangguk tapi hatinya tak sepenuhnya di sana. Rizal merasa diambang kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Tak tahu harus pergi kemana. Dia ingin kembali ke masa lalu yang indah, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan hidupnya yang sekarang. Ketegangan itu semakin menjadi-jadi dan Rizal merasakan perasaannya semakin berat. Maya semakin dalam merayap ke dalam kehidupan Rizal. Dia tahu bahwa setiap momen yang dia ciptakan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap kali mereka bertemu, Maya selalu mencari cara untuk menggoda dan membuat Rizal merasa nyaman. Seolah-olah mereka adalah pasangan yang tidak pernah terpisah. Suatu malam, Maya mengajak Rizal untuk nonton film di rumahnya. Yuk Rizal, ada film baru yang seru loh. Kita bisa bikin popcorn dan nonton bareng. Ajaknya dengan nada ceria. Rizal tidak bisa menolak ajakan itu, akhirnya dia setuju. Oke deh, aku mampir ya, balasnya dengan suara yang tampak antusias. Begitu Rizal tiba, Maya sudah menyiapkan semua dengan rapi. Dia mengenakan baju santai yang membuatnya terlihat menawan. Nih popcornnya, serunya sambil menyodorkan mangkok besar popcorn ke Rizal. Mereka berdua duduk di sofa dan Maya sengaja duduk lebih dekat menciptakan suasana akrab. Selama film berlangsung, Maya mencuri pandang ke arah Rizal. Setiap kali ada momen lucu, dia tertawa lepas dan melirik Rizal. Kamu ingat gak sih, kita sering nonton film kayak gini? Dulu kita selalu ketawa bareng, ujarnya dengan nada menggoda. Rizal ikut tertawa, tetapi di dalam hatinya ada rasa ragu yang mengganggu. Setelah film selesai, Maya berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa canggungnya. Rizal, mau minum apa? Aku ada jus lemon segar. Tawarnya sambil beranjak ke dapur. Saat berada di dapur, dia menyadari bahwa Rizal mengikutinya. Kamu mau dibantu? Tanyanya sambil tersenyum. Rizal mengangguk dan berusaha membantu, tetapi saat mereka berdua berdiri bersebelahan, suasana jadi tegang. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi Rizal berusaha tetap santai. Nih, kamu bisa ambil gelas, katanya sambil memberikan gelas kepada Rizal. Ketika Rizal mengambil gelas itu, tangan mereka bersentuhan sesaat. Ups, Maya pura-pura terkejut, tetapi sebenarnya dia menikmati momen itu. Rizal juga terdiam sejenak, merasakan ada getaran yang tak bisa diabaikan. Rasa ini, kenapa tiba-tiba jadi aneh? Batinnya berusaha menepis perasaan itu. Maya semakin percaya diri, dia tahu dia harus memanfaatkan kesempatan ini.
Rizal, ingat gak waktu kita pergi ke pantai dan bikin rencana buat menyelam? Kita punya banyak impian bersama, ujarnya sambil menatap mata Rizal. Dia ingin Rizal teringat akan masa lalu mereka yang indah. Mendengar itu Rizal teringat kembali momen-momen manis yang mereka lalui. Iya, waktu itu seru banget, kita bahkan hampir tersesat. Jawabnya sambil tersenyum, tapi senyumnya menghilang, seiring dengan keraguan yang kembali menggerogoti pikirannya. Maya tidak mau membiarkan Rizal tenggelam dalam keraguannya. Aku ingat kita pernah janji untuk melakukan hal-hal gila kan? Mungkin kita bisa mulai lagi. Coba kita bikin rencana untuk pergi camping, usulnya dengan semangat. Rizal terlihat ragu. Mai, tapi aku sudah punya komitmen sama Nina, ujarnya pelan. Maya bisa merasakan ketegangan itu, tapi dia tidak mau menyerah. Tapi kita masih bisa jadi teman kan? Teman yang saling mendukung satu sama lain. Balas Maya dengan senyuman lebar, berusaha membuat Rizal merasa tegang. Dengan cara yang elegan, Maya berhasil membuat Rizal ragu dengan pilihannya. Setiap kali mereka bertemu, dia selalu menemukan cara untuk menggoda dan menunjukkan betapa menyenangkannya hubungan mereka. Maya ingin Rizal merasakan kehadirannya dan mengingat betapa indahnya cinta yang pernah mereka miliki dulu. Mungkin ini memang jalan yang tepat, pikir Maya saat melihat Rizal tersenyum lagi. Aku akan membuatnya kembali memilihku. Dia tahu, langkahnya menuju kebahagiaan harus diperjuangkan, dan dia siap melakukan apapun untuk mendapatkan kembali cinta Rizal. Sampai suatu ketika, Nina tidak sengaja melihat pesan-pesan antara Rizal dan Maya di ponsel suaminya. Saat itu Rizal sedang mandi dan ponselnya tertinggal di meja. Nina yang kebetulan lewat melihat notifikasi dari Maya muncul di layar. Tanpa pikir panjang, dia membuka pesan itu dan saat membaca isi percakapan mereka, hatinya langsung tercekat. Jadi ini yang kamu sembunyikan, Rizal, pikir Nina, merasakan emosi campur aduk antara marah dan sakit hati. Dalam pesan-pesan itu Maya menggoda Rizal dan mereka terlihat sangat akrab, seolah-olah tidak ada batasan di antara mereka. Apa-apaan ini? Ujar Nina dalam hati. Ia semakin merasa tersakiti. Begitu Rizal keluar dari kamar mandi, Nina sudah menunggu dengan tatapan tajam. Rizal, teriaknya. Suaranya penuh dengan kemarahan. Rizal yang baru selesai mandi langsung terkejut melihat wajah Nina. Ada apa Nina? Tanyanya. Tapi ekspresi wajahnya sudah menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Nina langsung mengangkat ponsel Rizal menunjukkan pesan-pesan itu. Apa ini? Apa yang kamu lakukan dengan Maya? Tanyanya dengan nada menuntut. Air mata sudah mulai menggenang di matanya. Rizal terpaku dan tidak tahu harus berkata apa. Nina, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Rizal mencoba menjelaskan, tetapi Nina tidak mau mendengarkan. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian? Kenapa kamu bisa seakrab ini? Teriaknya. Amarahnya semakin membara. Di sisi lain, Maya mendengar keributan itu dan tidak bisa menahan diri. Dia merasa harus ikut campur. Nina, tunggu, serunya saat masuk ke ruang tamu. Begitu dia melihat keduanya berhadapan, suasana langsung tegang. Kau harus tahu, ini bukan sepenuhnya salah Rizal. Maya berkata dengan suara yang penuh emosi, tapi Nina menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu? Kau yang mengacaukan semuanya. Nina membalas, amarahnya memuncak. Kau datang kembali ke hidupnya dan membuatnya ragu. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Maya bisa merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga kalian, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Ucap Maya dengan nada tinggi, air mata mulai menetes di pipinya. Aku merasa dikhianati dan aku ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa lebih baik. Rizal terjepit di tengah, merasa tidak nyaman. Tunggu, semua ini salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan semuanya terjadi. Katanya dengan nada putus asa. Dia merasa terjepit antara dua wanita yang sama-sama dia cintai dengan cara yang berbeda. Rizal, kamu harus memilih. Nina berkata dengan tegas. Kamu ingin kembali ke Maya atau kamu ingin melanjutkan hubungan kita? Suaranya penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Maya tidak bisa menahan diri. Kau tahu aku selalu mencintainya, Nina. Aku merasa kehilangan segalanya ketika kalian bersama. Ucapnya, suaranya bergetar. Semua kenangan indah yang kami miliki. Semua kenangan indah yang kami miliki. Apa itu tidak berarti bagimu? Pertengkaran di antara mereka semakin memanas. Air mata, amarah, dan penyesalan memenuhi ruangan. Maya berhadapan langsung dengan Nina dan Rizal, mengungkapkan semua rasa sakitnya. Aku datang bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi aku merasa hancur melihat kalian bahagia. Maya mengungkapkan dengan ketulusan yang membuat suasana semakin tegang. Jadi apa yang kau inginkan, Mai? Nina bertanya dengan nada sinis. Kau ingin menghancurkan pernikahan kami, atau hanya ingin balas dendam karena merasa ditinggalkan? Maya menatap Nina dengan tajam. Aku ingin Rizal kembali. Aku ingin dia merasakan cinta yang sebenarnya. Jawabnya tanpa ragu. Menyadari bahwa semua ini bisa berujung pada kerusakan yang lebih besar.
Rizal yang mendengarkan semua ini merasa beban di hatinya makin berat. Aku tidak ingin kehilangan keduanya. Batinnya merasa terjepit dan bingung. Dia ingin memberikan penjelasan tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokan. Suasana semakin tegang dan semua orang merasa terjebak dalam emosi yang berkecamuk. Air mata mengalir dan pertengkaran itu membawa mereka ke tepi jurang yang dalam. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dalam momen tersebut Rizal terjebak dalam dilema emosional. Dia merasa bersalah dengan Nina dan anak mereka, tetapi juga teringat betapa bahagianya dia bersama Maya. Suara Nina yang marah dan air mata Maya yang menetes membuat hatinya semakin berat. Dia bingung memilih antara masa depan yang sudah dibangunnya dengan Nina dan anak mereka, atau kembali ke cinta lamanya yang dulu membuatnya merasa hidup. Rizal, apa kamu dengar aku? Nina berteriak membuyarkan lamunannya. Kau harus memberitahu kami sekarang juga. Suaranya penuh dengan desakan dan harapan. Rizal merasa terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Gimana Rizal, pilihlah. Apakah kamu ingin kembali kepada Maya dan merusak segalanya yang telah kita bangun? Atau kamu akan bertanggung jawab sebagai suami dan ayah? Nina melanjutkan, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan. Rizal mengalihkan pandangannya merasa hatinya terbelah. Di satu sisi dia mengenang masa-masa indah bersama Maya. Mereka tertawa, berbagi impian dan menghabiskan waktu bersama tanpa batasan. Kami benar-benar bahagia saat itu, pikirnya. Namun ingatan itu langsung diiringi suara Nina yang penuh kasih sayang saat dia mengasuh anak mereka. Dia merasa berutang budi kepada Nina yang selalu ada di sisinya, berjuang bersama membangun keluarga. Aku butuh waktu untuk berpikir. Akhirnya Rizal mengucapkan dengan nada pelan tetapi kedua wanita di depannya tampak frustasi. Waktu? Apa kau kira kita punya waktu untuk semua ini? Nina hampir berteriak, tidak bisa menahan emosinya. Maya merasakan ketegangan itu semakin meningkat. Rizal, aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, ucapnya dengan lembut, meskipun hatinya bergejolak. Tapi aku tidak ingin memperparah keadaan ini. Jika kamu memilih Nina, aku akan mencoba untuk mengerti. Rizal mengalihkan pandangannya ke Maya, merasakan kehangatan dalam perkataannya. Kenapa semuanya harus menjadi rumit? Batinnya semakin merasa bingung. Di satu sisi dia merindukan kehadiran Maya yang selalu bisa mengerti dan mendukungnya. Di sisi lain Nina adalah keluarga yang telah dibangun dengan susah payah dan dia tidak ingin menghancurkan itu. Rizal, kamu harus ingat apa yang telah kita lalui. Kita punya anak membutuhkan kita, Nina menambahkan dengan suara lebih lembut berusaha menyentuh hati suaminya. Aku tidak mau kehilangan kamu, tetapi jika kamu kembali kepada Maya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suasana menjadi sunyi sejenak. Masing-masing dari mereka merenungkan situasi yang dihadapi. Rizal merasakan beban di hatinya semakin berat. Dia merasa seolah-olah berada di antara dua jalan yang tak berujung. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku, ujarnya pelan. Maya merasakan kesedihan yang dalam. Dia tahu semua ini tidak adil, tetapi dia tidak bisa menghindari cinta yang masih membara di hatinya untuk Rizal. Mungkin ini saatnya aku memberi kamu ruang untuk berpikir, kata Maya dengan suara bergetar berusaha menahan air mata. Aku tidak ingin menjadi orang jahat dalam hidupmu, Rizal. Dengan ketegangan yang masih menggantung di udara, Rizal memandang kedua wanita di depannya. Air mata mulai mengalir di pipi Nina, sedangkan Maya terlihat berjuang melawan emosi. Apa yang seharusnya aku pilih? Pikirnya, merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ketiga mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak ada satupun yang bisa menemukan jawaban pasti. Semua orang merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Rizal tahu keputusan yang dia ambil akan mengubah hidup mereka selamanya, dan rasa sakit yang dia rasakan semakin mendalam. Akhirnya, Rizal memilih untuk kembali kepada Maya, berpikir bahwa cinta lama adalah jawaban dari semua masalah. Hatinya dipenuhi dengan harapan akan masa depan yang indah, dan dia merasa yakin bahwa bersama Maya semuanya akan kembali seperti dulu. Dia mengabaikan semua yang terjadi antara dia dan Nina, seolah-olah semua itu hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Maya yang awalnya merasa bahagia bisa kembali bersamanya ternyata merasakan sesuatu yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang dia harapkan tak kunjung datang. Apa yang aku lakukan? Ini bukan kebahagiaan yang aku inginkan, pikirnya dengan perasaan yang makin berat. Saat mereka bersama dia sering teringat akan luka yang ditinggalkan Rizal dan bagaimana mereka berpisah. Cinta yang harusnya menghangatkan hatinya justru terasa hampa dan dingin. Kenapa aku merasa seperti ini? Tanya Maya pada dirinya sendiri, duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Setiap kali Rizal mendekat dia merasakan bayang-bayang masa lalu yang mengikutinya. Itu membuatnya merasa bersalah. Dia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang kebangkitan rasa sakit yang sebelumnya dia coba lupakan. Ketika Rizal memutuskan untuk melamar Maya, harapannya melambung tinggi. Akhirnya kita bisa memulai kembali.
Katanya penuh semangat, menatap Maya dengan cinta. Namun saat itu Maya merasakan ada sesuatu yang menyelip di antara mereka. Dia teringat saat-saat pahit ketika dia merasa dikhianati dan tidak lagi ingin mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya Maya mengambil keputusan berat. Sebelum mereka menikah, dia memutuskan untuk berpisah. "Rizal, aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini," ucapnya, suaranya bergetar. Rizal tertegun, seolah tersambar petir. "Apa? Kenapa Maya? Kita baru saja mulai kembali. Apa yang salah?" tanyanya bingung dan sakit hati. Maya merasakan air matanya hampir menetes. "Aku rasa kita hanya mengulang masa lalu yang penuh luka. Aku ingin menemukan diriku sendiri sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius," jawabnya, meskipun hatinya terasa hancur. Dia tidak ingin Rizal merasa seolah-olah dia dipermainkan, tetapi dia juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk orang lain. Rizal merasa hatinya remuk. "Jadi semua ini hanya permainan bagimu? Kenapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya?" Dia merasa tersakiti, seolah-olah semua usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan Maya sia-sia. "Kau membuatku berharap akan masa depan yang cerah, dan sekarang kau pergi begitu saja." Suaranya bergetar karena emosi yang meluap-luap. Maya menatap Rizal mencoba menahan air matanya. "Rizal, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku menghargai semua yang kita miliki, tetapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Jika kita melanjutkan ini, aku tidak akan bahagia," jelasnya. Dia tahu keputusan ini tidak mudah untuk keduanya. Meskipun Rizal merasa dipermainkan, dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah karma dari apa yang telah dia lakukan kepada Maya sebelumnya. Dia merasa bingung dan tertekan, tetapi di satu sisi dia juga berasa sedikit lega karena Maya tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. "Jadi ini cara karma bekerja padaku," pikir Rizal, menahan perasaan sakit hati yang mendalam. Dia merasa seolah semua kesalahan masa lalu kini kembali menghantuinya dan dia harus menghadapinya sendirian. Setelah perpisahan itu, Maya melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuk dirinya, tetapi rasa sakit akibat kehilangan Rizal sangat berat. Sementara itu, Rizal harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan cinta sejatinya. Dan kini, dia harus berjuang untuk memperbaiki diri dan menghadapi hidup tanpa Maya di sisinya. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Maya, Rizal merasa hidupnya seperti mengapung tanpa arah. Setiap hari dia menjalani rutinitas yang sama, tetapi semuanya terasa kosong. Pagi-pagi dia bangun, berangkat kerja dan pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Tanpa kehadiran Maya, rumah itu terasa sepi seolah-olah kehilangan nyawa. Rizal sering terbangun di tengah malam, teringat tawa dan candaan Maya. Dia merindukan momen-momen sederhana saat mereka memasak bersama, berbagi cerita atau sekedar duduk berdua sambil menonton film. "Seharusnya aku menghargai waktu-waktu itu lebih baik," pikirnya penuh penyesalan. Setiap kali dia melihat foto-foto mereka di ponsel, hatinya terasa seperti teriris kembali. "Kenapa aku tidak bisa melihatnya lebih dulu?" Rizal berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tak berujung. Dia menjauh dari teman-temannya, tidak ingin mendengarkan komentar mereka tentang hubungan yang sudah berakhir. Rasanya, semua orang tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan dia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore, saat Rizal pulang dari kantor, dia melihat anaknya bermain sendirian di ruang tamu. Wajah ceria anaknya mengingatkannya pada betapa bahagianya mereka saat berkumpul sebagai sebuah keluarga. "Aku harusnya membantumu bahagia, bukan hanya menjadi ayah yang ada fisiknya saja," gumamnya pelan. Dia merasa bersalah karena merasa tidak bisa memberikan anaknya apa yang dia butuhkan, kebahagiaan dan cinta yang utuh. Setiap kali dia mengingat Maya, rasa penyesalan itu makin dalam. Dia tahu dia kini telah menghancurkan hubungan mereka dengan keputusan bodoh untuk kembali kepada Nina. Kini, setelah semua yang terjadi, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. "Aku sudah menyakiti orang yang aku cintai," pikirnya, merasa sakit di dadanya. Satu malam, Rizal duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. "Maya, jika saja aku bisa memutar waktu," desahnya, menyesali semua keputusan yang telah dia buat. Dia teringat janji-janji yang pernah mereka buat, mimpi-mimpi yang telah mereka rajut bersama. Sekarang semua itu terasa seperti bayangan yang hilang. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja keras. Tetapi meskipun jam-jam kerjanya semakin panjang, rasa hampa itu tidak kunjung sirna. Rizal merindukan Maya, dan dalam setiap pertemuan dengan Nina, dia tidak bisa menghindari rasa bersalah yang menyelimutinya. Nina yang sekarang terlihat lebih murung dan sering tersenyum dipaksakan, semakin membuatnya merasa terjebak. "Aku tidak ingin menyakiti kamu, tapi aku juga tidak bisa mencintaimu sepenuh hati," bisiknya dalam hati saat melihat wajah Nina.
Malam-malam Rizal dilalui dengan bergumul antara rasa bersalah dan penyesalan. Seharusnya aku berjuang untuk Maya, pikirnya. Kini dia terbangun di pagi hari dengan beban berat di dadanya, mengingat semua kesalahan yang telah dibuat. Dalam hati dia berharap bisa menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Dia mulai menyadari bahwa penyesalan yang mendalam itu adalah bagian dari proses untuk menemukan dirinya kembali. Mungkin di suatu saat nanti, dia bisa belajar dari kesalahan ini dan menemukan cara untuk membuat hidupnya lebih berarti. Namun saat ini, semua yang bisa dia lakukan adalah merenungkan perjalanan hidup yang telah dia lalui dan berdoa agar dia bisa mendapatkan kesempatan kedua, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Maya. Nina yang merasa hancur setelah menyadari semua yang terjadi, akhirnya mengambil keputusan yang berat. Dia tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang dipenuhi rasa curiga dan sakit hati. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perasaan yang hancur ini, ujarnya pada dirinya sendiri. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Rizal, membawa anak mereka untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik. Sebelum pergi, Nina merasa perlu berbicara dengan Rizal. Kita tidak bisa terus begini, Rizal. Anak kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, katanya dengan suara tegas namun penuh air mata. Rizal terkejut mendengar keputusan Nina. Tapi aku bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa mencoba lagi, pintanya. Tapi Nina hanya menggelengkan kepala. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, ucapnya sambil menahan tangis. Setelah berpamitan, Nina membawa anaknya ke sebuah kota kecil di mana dia bisa memulai hidup baru. Meski perasaannya campur aduk antara sedih dan lega, Nina tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Dia bertekad untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, jauh dari konflik dan kebohongan. Hari-harinya diisi dengan rutinitas baru, pergi ke taman, mengajak anaknya bermain, dan menemukan teman-teman baru. Perlahan dia mulai merasakan kebahagiaan meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Di sisi lain, Maya juga melanjutkan hidup setelah dendamnya terbalaskan. Dia merasakan kepuasan setelah berhasil memisahkan Rizal dan Nina, tapi setelah semuanya terjadi hatinya justru terasa kosong. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Tapi setiap kali dia melihat ke belakang, dia tidak merasakan kebahagiaan yang dia mau. Maya menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas baru. Dia mulai mengembangkan hobinya, berkumpul dengan teman-teman, dan menjelajahi hal-hal yang baru. Meski dia tidak menyesali tindakan yang telah diambil, menghancurkan rumah tangga mantan suaminya dan sahabatnya, dia merasakan bahwa dendam tidak memberinya kebahagiaan yang abadi. Ini bukan akhir yang bahagia, seperti dalam film, katanya pada dirinya sendiri, sambil merenung. Dia mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi bersama Rizal, dan mengingat momen-momen indah itu. Seharusnya kita bisa lebih baik, desahnya. Meskipun rasa sakit yang dulu menggerogoti hatinya mulai pudar. Kekosongan itu masih tersisa. Maya menyadari bahwa menghancurkan rumah tangga Rizal tidak mengembalikan ke masa lalu yang bahagia. Sebaliknya, itu hanya menciptakan lebih banyak luka. Maya dan Dina, dua wanita yang sebelumnya terikat oleh persahabatan dan cinta, kini terpisah oleh keputusan masing-masing. Keduanya menjalani hidup dengan cara yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama merasakan kepedihan dan kehilangan. Nina berusaha membangun kehidupan baru untuk anaknya, sementara Maya berusaha menemukan jati diri di tengah kekosongan yang tersisa. Hari-hari berlalu, dan seiring dengan waktu, Maya belajar untuk melepaskan masa lalu. Dia memahami bahwa membalas dendam tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Dia mulai mencari arti baru dalam hidupnya, dan berusaha untuk mencintai dirinya sendiri, menjadikan masa depan lebih cerah. Di dalam hatinya dia berharap agar suatu hari Rizal bisa menemukan kebahagiaan yang dia cari, meskipun tidak bersamanya. Maya bertekad untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Tidak lagi terjerat dalam perasaan negatif. Dia menyadari bahwa untuk bisa mencintai orang lain, dia harus terlebih dahulu mencintai dirinya sendiri. Dan meskipun luka dari masa lalu masih membekas, dia siap untuk melangkah maju dan menulis kisah baru dalam hidupnya.